Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5 VAR 1 dengan anggota Roslina BP 1516029, Siti Lisma Winanda BP 1816001, Fadli Rahmat Sanjaya BP 1816012, Miki Esvika BP 1816019, dan Ratu Janisi Safitri BP 1816037. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diare dan konstipasi untuk pemenuhan tugas farmakoterapi 1 dengan dosen pengampu Mesa Sukmadani Rusdi MSc APT. Baiklah, materi yang pertama adalah diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Epidemiologi WGO pada tahun 2008 memperkirakan penyakit diare menyerang sekitar 1,4 sampai 2,5 juta manusia. Diare merupakan salah satu penyebab utama kematian anak-anak di negara-negara berkembang, dan di negara-negara industri, relatif sedikit pasien meninggal akibat diare, tetapi tetap termasuk penyebab penting morbiditas dan mempengaruhi substansial biaya perawatan kesehatan nasional. Etiologi bisa berasal dari bakteri, dari virus, dan dari parasit. Klasifikasi diare. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama ada akut watery diare, termasuk kolera berlangsung beberapa jam dan atau dalam sehari. Bahaya utamanya adalah dehidrasi, kehilangan berat badan juga terjadi jika asupan makanan terhenti. Yang kedua ada akut bloody diare, disentri. Bahaya utamanya adalah kerusakan mukosa, intestinal, sepsis, serta malnutrisi. Komplikasi lainnya adalah termasuk dehidrasi. Yang ketiga ada persisten diare, berlangsung selama 14 hari atau lebih. Bahkan utamanya adalah malnutrisi dan infeksi serius non-intestinal dehidrasi. Yang keempat ada diare with severe malnutrition. Bahaya utamanya adalah infeksi sistemik yang parah, dehidrasi, gagal jantung, serta defisiensi vitamin dan mineral. Manifestasi klinis. Yang pertama ada dehidrasi, volume cairan yang hilang melalui feses melalui 24 jam bervariasi, mulai dari 5 mili hingga 200 mili per kilogram. Hilangnya konsentrasi dan jumlah elektrolit juga bervariasi. Total kehilangan sodium pada anak kecil pada dehidrasi parah karena diare biasanya sebesar 70-110 milimol per liter. Hingga potasium dan klorida juga masih dalam range yang sama. Yang kedua ada malnutrisi. Selama diare berkurangnya asupan makanan, berkurangnya absorpsi nutrisi. Meningkatkan kebutuhan nutrisi berkombinasi menyebabkan hilangnya berat badan dan gagalnya pertumbuhan. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada pemeriksaan feses, yang kedua pemeriksaan kits feses, yang ketiga melakukan pengujian serologi antibodi, yang keempat mengukur volume tinja yang dikeluarkan serta dilakukan pemeriksaan dan melakukan endoskopi dan biopsi untuk mengetahui kondisi usus, apakah terjadi gangguan lain seperti kanker atau kolitis. Penata laksanaan diare. Penanggulangan kekurangan cairan merupakan tindakan pertama dalam mengatasi pasien diare. Pada penderita diare yang disertai muntah, pemberian larutan elektrolit secara intravena merupakan pilihan utama untuk mengganti cairan tubuh, atau dengan kata lain perlu diinfus. Prinsip penanganan diare adalah yang pertama rehidrasi, mengganti cairan yang hilang, dapat melalui mulut atau minum,
maupun melalui infus pada kasus dehidrasi berat. Yang kedua ada pemberian makanan yang adekuat. Jangan memuasakan anak, teruskan pemberian ASI, lanjutkan makanan seperti yang diberikan sebelum sakit. Terapi non-farmakologi yang pertama ada administrasi asam folat, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein, terapi zinc, imunisasi aktif maupun imunisasi pasif. Terapi farmakologi. Yang pertama ada loperamid. Loperamid secara kimia berhubungan dengan meperidin, dapat menurunkan kecepatan transit dan meningkatkan kemampuan dari usus untuk menahan cairan. Yang kedua ada bismut. Bismut subsalisilat telah digunakan secara efektif bertahun-tahun untuk profilaksis dan pengobatan diare. Dosisnya yaitu 100 mg per kilogram untuk 150 mg per kilogram bismut subsalisilat diberikan hingga 5 hari. Materi yang kedua ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit merupakan terhambatnya defekasi dari kebiasaan normal, di mana terjadi defekasi yang jarang, jumlah feses yang kurang, konsistensinya keras dan kering. Penderita yang mengalami konstipasi kebanyakan adalah wanita, anak-anak, dan orang dewasa di atas usia 65 tahun. Sekitar 2,5 juta penderita konstipasi yang berkunjung ke dokter setiap tahunnya adalah ibu hamil. Gejala konstipasi yang pertama ada tinja yang keras, sulit buang air besar, kembung, perasaan tidak puas setelah buang air besar, dan rasa yang tidak nyaman pada perut. Etiologi konstipasi yang pertama kurangnya minum, yang kedua diet rendah serat, yang ketiga kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, dan yang keempat ada kurangnya olahraga. Diagnosis. Kriteria yang digunakan saat ini adalah kriteria Roma untuk konstipasi keluhan selama 12 minggu. Tidak perlu berurutan dan telah berlangsung selama 12 bulan dengan memenuhi 2 atau lebih kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dan kuat pada besar 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang kedua, konsistensi tinja keras pada besar 1 kali dalam 4 kali defekasi. Ketiga, rasa pengeluaran tinja yang tidak komplit besar 1 kali dalam 4 kali defekasi. Yang keempat, rasa adanya obstruksi atau blokade anorektal pada besar 1 kali dalam 4 kali defekasi. Dan diperlukan tindakan manual besar 1 kali dalam 4 kali defekasi. Frekuensi defekasi kurang dari 3 kali seminggu dan tidak disertai tinja cair dan tidak memenuhi kriteria irritable bowel syndrome. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik, yang kedua latihan, yang ketiga mengatur posisi saat defekasi, yang keempat konsumsi air, dan meningkatkan konsumsi serat. Terapi farmakologi yang pertama ada blood forming agent, yang kedua ada stool stop thinner, yang ketiga ada laxative lubricant. Bisa dilihat pada slide ya. Yang keempat ada agen osmotik, dan yang kelima ada laksatif stimulan. Terapi farmakologi dalam keadaan khusus.
Pada slow transit constipation dianjurkan menggunakan terapi kombinasi laksatif stimulan dan prokinetik selain terapi non-farmakologis. Pada konstipasi sekunder, selain mengatasi konstipasi, terapi ditujukan terhadap penyakit yang mendasarinya. Terapi operatif dapat dipertimbangkan pada konstipasi yang tidak respon terhadap berbagai terapi medikamentosa dengan syarat tanpa kelainan anorektal. Contoh kasus. Persoalan kasusnya yaitu Gali, seorang laki-laki berumur 35 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit BAB atau buang air besar, keluhan lain tinja yang keras, mengejan pada saat defekasi, perasaan kurang puas setelah defekasi, dan defekasi hanya 2 kali atau kurang dalam seminggu. Diagnosa dokter yaitu konstipasi. Pengembangan kasusnya tekanan darah 130/80, yang kedua nadi 80 kali per menit, normalnya 70 sampai 80 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit dengan normal 12 sampai 18 kali per menit dan suhu 37 derajat Celcius. Cukup sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.